Aja itu dia Tribuners, Natasha Lensu. Hai Tribuners. Nah itu dukanya, karena apa? Orang punya keterbatasan, orang perempuan, bukan keterbatasan juga berkarya ya, tapi dari sisi keamanannya, karena orang ini perempuan. Nah juga misalnya orang yang liputan itu setiap hari misalnya harus, kalau reporter kan biasanya harus jalan sama korlip ataupun campers ya. Kalau di Jakarta tuh biasanya cuman campers, tapi kalau di biro sini masih sama VJ dan korlip. Mereka kan pada umumnya laki-laki nih. Nah biasanya kan itu orang tua juga rada khawatir kan kalau hari ini kita jalannya cuman perempuan sendiri terus laki-laki nih, besoknya ganti lagi tugasnya dengan cewek. Memang sih kalau kita mungkin karena sudah punya kedekatan berteman rasa aman-aman aja, tapi beda dengan orang tua gitu ya, yang belum benar-benar kenal dan percaya. Nah itu jadi kayak duka, bukan juga benar-benar duka, tapi apa ya, bisa dikatakan kendala-kendala ya di lapangan ketika melakukan pekerjaan jurnalis ini. Karena bukan kadang ya, Tasya juga emang sering berantem sama orang tua soal pekerjaan ini. Bagaimana Tasya meyakinkan orang tua bahwa yang Tasya lakukan ini tuh aman mah gitu, aman kok. Jadi kayak misalnya Tasya harus ke Kota Mobagu tahun lalu, 2 tahun lalu sebelum pandemi, harus ke Kota Mobagu dan Gorontalo. Itu Tasya satu-satunya perempuan di dalam mobil, harus jalan ke Gorontalo pakai mobil. Otomatis orang tua nggak bakalan tenang. Waktu itu memang Tasya tidak diizinkan sama sekali ke sana. Mama tidak mengizinkan sama sekali. Sampai waktu itu jujur Daba Buju sampai menangis. Karena memang kayak waktu itu kan project PH Production House. Mau produksi dorong video di sana. Sampai benar-benar nangis terus karena tanda tangan kontrak harus produksi. Ya namanya juga produksi begitu ya, orang juga cari apa doi itu pastinya lah. Jadi kayak akhirnya Babuju mama sampai nangis sampai akhirnya dapat AC gitu. Sampai akhirnya itu pun karena kurang dapatnya teman-teman produksi datang di rumah bercerita di mama. Mau meyakinkan bahwa ini orang-orang ini aman mau pikirin kita gitu. Mama ini kok tamang-tamang so aman semua, orang sebaku kenal, abis itu orang ini orang baik-baik. Karena mama kan pasti sudah pikir ngana perempuan sendiri di dalam auto dari Manado ke Gorontalo, kondong cuma mau bikin apa-apa di jalan toh. Nah itu DP kayak tantangan ataupun kendala orang sebagai perempuan. Kalau duka-duka dalam pekerjaan jurnalis sih sebenarnya ya itu tadi kita bilang, selama ini terkendalikan menjadi suka. Gitu. Nah kalau orang mau bercerita suka ya banyak juga gitu, banyak DP suka. Pertama bagaimana orang ini jurnalis menjadi punya banyak relasi gitu, karena orang bisa ketemu pejabat dengan lebih mudah ya, bukan juga dengan bebas, tapi dengan lebih mudah ketemu pejabat, ketemu orang-orang penting, punya banyak relasi. Jadi kayak di segala hal itu bisa tertolong sebenarnya. Kayak misalnya karena kita sudah kenal dengan kadis misalnya, atau sudah kenal dengan pejabat daerah gitu. Ketika kita ada keperluan akan lebih mudah dibantu gitu, karena kita sudah punya kedekatan gitu antara kita sebagai media dan mereka juga sebagai narasumber ataupun pihak-pihak yang kerjasama dengan media gitu. Jadi ya kayak misalnya Tasya sudah bisa wawancara gubernur, otomatis gubernur sudah kenal, kemudian bisa wawancara bupati, wali kota, mereka sudah bisa akhirnya kenal sama Tasya. Itu menjadi kebanggaan tersendiri yang menurut Tasya itu menjadi suka dalam pekerjaan ini gitu. Bisa kenal banyak orang sih itu sudah menjadi bagian dari sukanya di dunia jurnalistik gitu, di dunia jurnalis ya. Terus apa lagi ya? Bisa kerja sambil liburan gitu, itu juga menjadi suka. Kayak misalnya kita mau produksi program jalan-jalan Pesona Sulut kan, udah dibayar, berasa liburan pula gitu kan, terima gaji gitu kan, dibayar, tapi dibayarin juga gitu kan. Misalnya produksinya kan dibayarin ya, dapat duit, serasa liburan. Jadi kayak kerja sambil liburan lah ya, bisa ke tempat-tempat menarik, ke tempat-tempat wisata, ke resort-resort. Jadi kayak benar-benar liburan, kerjanya kayak benar-benar liburan. Terus apalagi ya? Banyak lah ya, bisa yang paling penting adalah bagaimana orang bisa berguna bagi orang lain. Itu yang paling penting. Karena jurnalis ini profesinya ya sangat-sangat berguna bagi orang lain. Pada prakteknya juga di lapangan begitu.
kita sangat-sangat membantu orang lain dan orang-orang lain juga sangat membantu kita. Gitu sih. Menarik sekali suka dukanya. Yang penting enjoy pekerjaan ya. Betul, enjoy. Kalau Kerjaan enjoy, apapun itu tetap kalau kita enjoy ya kita bisa menikmatinya, kita bisa lebih banyak mendapat sukanya gitu dalam pekerjaan itu. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Tasya. Pengalaman apa sih yang sangat berkesan sebagai presenter ya, sebagai jurnalis? Pengalaman yang paling mengesankan. Ya. Banyak sih sebenarnya, rata-rata semua mengesankan ya ketika kita misalnya dapat kesempatan harus wawancara pejabat gitu kan. Itu menjadi sesuatu yang paling mengesankan. Kalau yang paling mengesankan yang tidak bisa dilupakan, entah ini sebenarnya mengesankan atau apa, yang pasti pengalaman yang satu ini tidak bisa dilupakan. Pernah yang kejadian waktu mungkin kalau wawancara memang semuanya mengesankan, wawancara gubernur, bupati. Tapi ada satu pengalaman yang bikin Tasya nggak pernah lupa. Waktu itu harus live report di Minahasa, di mana ya, Tanah Wangko kalau nggak salah. Waktu itu yang kejadian buaya, yang waktu itu penjaganya masuk ke itu, kemudian ada dimakan buaya. Waktu itu heboh kan. Yeah. Kita tuh harus ke sana, selesai siaran langsung ke sana nih, sama Korlip, sama teman presenter juga. Kita kan meliput soal itu, tapi kan waktu itu juga lagi heboh isu soal demam berdarah. Jadi Jakarta minta live report Tasya demam berdarah. Jadi beberapa teman stay untuk ngeliput yang di buayanya, kita mau live report soal demam berdarah. Tapi jaringan di situ tuh jelek, nggak bisa mau live report di situ karena kan pakai Skype. Jadi tuh orang keluar cari tempat yang lebih bagus lah, DP tanpa untuk live report. Waktu itu live report di Puskesmas Tanah Wangko kalau nggak salah. Sudah live report. Jadi live report pertama itu di Kompas siang, Kompas pagi. Live report demam berdarah sudah aman. Ya. Ditelepon lagi sama Korda Jakarta, live lagi ya Tasya di Sapa Indonesia. Oh iya, baik. Jadi sudah ke Kompas siang, jadi Kompas pagi ke Kompas siang sudah aman. Live report kedua ditelepon lagi, live lagi ya di Indonesia Update. Oke. Jadi kita dan Korlip waktu itu taunya mau live ulang soal demam berdarah. Jadi so standby ini di muka kamera, live report soal demam berdarah. Ternyata waktu itu ada miskomunikasi. Jakarta maunya mau live report soal yang buaya. Karena ternyata berita buaya, teman yang ada standby di lokasi, dia sok kirim tuh visual dengan berita, DP narasi. Jadi dorang sok kirim, orang kan sementara live report. Dorang sok kirim di Indonesia Update, maunya live soal itu. Pas so berdiri nih, so standby, so mau break, kong abis break Tasya so mau masuk. Kebetulan ada televisi di belakang. Pas break, Tasya sengaja rupa mungkin ada perasaan bagaimana tuh bahagia ke televisi. Pas intro kan biasa ada berita, pas mau iklan ada intro berita selanjutnya toh. Buaya, kok kita langsung bilang begini Pak Korlip, Kak, buaya itu sunai, begitu dong. Tapi nyata tak pikir bahwa sebenarnya kan yang intro itu harusnya orang berita mau live toh. Kak, buaya sunai. Oh iya, sunai dong? Iya, sunai. Oh iya. Pas sama diri begini, kong akhirnya rupa ada perasaan-perasaan membisik yang Tasya ke perasaan, entah mungkin jalan-jalan Tuhan toh. Formu batanya Pak koordinator di Jakarta ini mau live soal apa? Karena kan pakai telepon yang terhubung tuh dari Jakarta. Jadi Tasya langsung batanya begini. Otomatis rupa spontan langsung tak keluar suara batanya. Kak, ini mau live soal DBD toh? Tasya, bukan buaya. Jakarta langsung bilang begitu. Hah? Buaya? Sementara yang waktu itu biasa kan kadang kalau mau live so latihan dulu tuh di belakang kamera. Jadi kata-katanya so disusun, so dipahami apa poin-poin apa yang mau dibilang. Semua poin-poin itu yang Tasya persiapkan soal DBD. Buayanya nggak ada sama sekali. Jadi dan bukan Tasya yang ngeliput soal buaya, teman yang lain gitu. Waduh, mampus. Padahal tinggal semua masuk ini, so iklan dang, tinggal bumper, langsung masuk orang live dari Manado. Hah? Sampai Korlip di belakang kamera kurang bapak gini. Tarik napas, buang, tarik napas, buang. Karena dia setahu Tasya pasti semua panik karena karena kita lihat semua begini, Kak, so kan di belakang kamera Korlip. Jadi tuh kamera kan cuma sama begini toh, yang orang live. Kak, buaya ini. Hah?
Kok dia cuma tenang, kok tuh sebelah ini, Kak Jukwa tuh semua pindah, Kak Jukwa. Karena begini, ini kasus buaya sensitif pertama, dan belum ada update dari media lain, jadi informasi-informasi orang belum tahu. Terus begini, orang mau penyebutan nama ketika live report, penyebutan kasusnya, itu kan mesti hati-hati sekali. Takut salah, takut nanti buyar pas live. Korlip kurang bilang begini, tarik nafas luang, tenang, berdiri Jo, apa aja tuh nggak bilang itu Jo. Kok biasanya kan kalau sebelum live pasti orang ada tektokan sama presenter Jakarta, seenggaknya kasih bocoran lah ya. Tas nanti gue tanya soal ini ya. Ini kan nggak tahu sama sekali presenter mau tanya apa. Sampai Jakarta langsung baku bercerita dengan Korlip. Emang nggak dikasih tahu ya sebelumnya sama Korda mau live soal buaya? Nanda, taunya ini mau DBD mau live. Pasrah lah dengan keadaan, jadi langsung berdiri. Seketika itu langsung cari, berpikir apa kita mau bilang ini. Untungnya di H-1 waktu itu sempat ngobrol dengan Kapolres Minahasa. Jadi waktu itu, Kapolres Tomohon. Kan itu masuk di Tomohon waktu itu, masih masuk ruang lingkup Tomohon waktu itu. Sempat ngobrol waktu itu di H-1-nya. Jadi seenggaknya ada lah ya informasi yang tergali dari Kapolres waktu itu. Waktu itu mau wawancara bercerita dengan Kapolres dulu. Jadi seenggaknya adalah DP latar belakang kayak apa nih kejadian ini ada sedikit yang terkupas dari Kapolresnya. Jadi akhirnya itu yang Tasya bikin bunga-bunga sampai panjang sampai jadi cerita. Dengan dalam hati berdoa, mudah-mudahan presenter nggak tanya macam-macam gitu. Presenter studio nggak tanya macam-macam. Jadi sampai oh Tuhan, bagaimana akhirnya jadi Jono kan, walaupun banyak DP sambil mikir mau bilang apa dan berusaha mencari kata-kata aman supaya ini informasinya tidak jadi buyar gitu, tidak jadi salah dan penyampaiannya tidak jadi beda ke orang lain gitu. Karena orang ketika orang salah kasih informasi, orang salah penyampaian ataupun frasanya juga tidak tepat gitu kan, orang yang menonton itu akan salah mengartikannya. Apalagi penonton ini kan beda-beda, tingkat pendidikannya, tingkat usianya itu beda-beda. Jadi itu yang orang benar-benar harus pahami bagaimana cara mengatur kata-kata ini agar bisa dipahami benar sama yang menonton dengan semua jenis pekerjaan dan semua jenis umur gitu. Jadi semua kalangan umur gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan sampai akhirnya Tuhan rasa mau mampus kita ada berdiri ini soto favorit sampai kaki. Karena ya itu so persiapan layang ternyata mau live. Kalau kuat taping stop orang boleh mau pause dulu, orang mau latihan, baru orang mau persiapkan. Ini live dan live nasional bukan cuma live lokal. Jadi kayak itulah pengalaman yang selama ini berkesan dan yang mau pernah lupa sampai sekarang. Jadi kayak oh my god. Itu dia DP suka DP hal-hal dengan DP hal-hal yang tidak terduga di lapangan gitu. Sampai akhirnya ya jadi pengalaman yang berkesan sekarang. Jadi dan keren pastinya. Puji Tuhan tertolong waktu itu. Sampai teman-teman yang liput buaya tiba-tiba datang dia bilang begini, astaga, atau begitu kita yang live kan karena kita setahu tuh tentang buaya. Kita bilang oh Tuhan, kita pikir kita mau live DBD kok muncul gambar buaya. Aduh, jadi bersyukur bisa dilewati sih, sampai ya bersyukur aman-aman dangnya, nggak dapat teguran dari Jakarta. Karena biasa kan orang kalau live report kok ada kesalahan-kesalahan yang signifikan pasti dari Jakarta dapat tegur begini. Syukurlah waktu itu aman-amannya dapat tegur. Mantap, luar biasa itu ya. Keren itu langsung DP greget beda memang. Langsung otak jalan. Iya, otak langsung berjalan. Per detik itu mesti pikir apa sambil ngomong, belum kelar ngomong sepikir berikut mau bilang apa. Itu tantangan luar biasa sih, berkesan memang. Oke, menarik nih. Nah, tadi kan Tasya juga bilang Tasya kuliah sambil kerja ya kan. Nah, bagaimana sih cara Tasya mengatur waktu antara kuliah dan kerja sebagai jurnalis, presenter juga pada waktu itu? Oke, mengatur waktu itu memang karena Tasya kan sambil kuliah ini freelance. Jadi ketika Tasya kerja freelance, aturannya begini. Ketika Tasya ada kuliah, berarti Tasya nggak ambil pekerjaan yang jadwalnya bentrok sama kuliah. Tapi ketika Tasya jamnya tidak ada kuliah, itu Tasya berarti kerja. Jadi memang waktu awal-awal kuliah dan awal-awal masuk di Kompas TV itu sebelum pandemi, memang hari-hari itu ada bukan juga tidak ada hari istirahat, tapi memang istirahatnya sedikit.
Karena begini, pagi misalnya hari Senin dapat jadwal kuliah di atas jam setengah 8, misalnya jam 8. Nah, kalau kuliah di atas jam 8, berarti di paginya itu Tasya ambil jadwal siaran. Karena siaran kan setengah 7 sampai setengah 8. Ya. Jadi Tasya sempatkan dulu siaran setengah 7 sampai setengah 8, baru prepare ke kuliah gitu. Jadi semua, nah kecuali kuliahnya misalnya di jam 7, berarti Tasya ndak ambil jadwal siaran di jam itu. Nah, setiap bulannya kan jadwalnya berubah dari kantor. Jadi Tasya tugasnya adalah memberitahu kepada pihak kantor, kepada sekretaris Pemret, sekretaris redaksi, jadwal-jadwalnya Tasya. Jadi Tasya punya jadwal kuliah, kenapa? Di hari-hari ini jam-jam begini. Berarti nanti orang yang atur Tasya punya jadwal. Oh, Ngana kan kosong di hari-hari ini, atau Ngana masih boleh nih kuliah kok jam 8, berarti pagi nggak boleh siaran, begitu. Jadi sebaku cocok dong antara jadwal kuliah dengan jadwal siaran. Nah, setelah selesai kuliah itu biasanya selesai kuliah di siang, Tasya sempatkan liputan. Misalnya Korli panggil, oh ini sore ini orang ada liputan, karena kelar kuliah. Oh sudah, kelar kuliah. Jadi pergi liputan. Jadi kadang pagi itu siaran, siangnya kuliah, sorenya liputan. Jadi begitu biasanya kadang-kadang. Tapi ada juga hari-hari yang misalnya satu hari itu cuman kuliah atau satu hari itu cuman siaran dengan cuman kerja gitu. Menyesuaikan dengan jadwal sih. Kalau misalnya mau tanya, muncul pertanyaan begini, pernah nggak bentrok antara jadwal kerja dengan jadwal kuliah? Ada. Ya. Bentroknya itu adalah ketika mau live report. Wah. Jadi pernah satu momen antara mau ujian semester di kampus dengan live report nasional di jam yang sama. Sampai akhirnya Tasya bingung mau ambil yang mana ini. Karena waktu itu lah yang mau live report di kantor kebetulan nggak ada yang bisa ganti. Jadi cuma Tasya yang bisa waktu itu. Sementara di jam yang sama Tasya mesti ujian semester. Ya. Caranya bagaimana? Tasya berpikir mau baking apa ini. Akhirnya ya pintar-pintar mengatur komunikasi. Tasya waktu itu datang ke kampus, ketemu dosen, datangnya lebih awal. Waktu itu kan setengah 2 kalau nggak salah mau ujian. Tasya datang lebih awal, kok nggak bilang ke dosen, Enci, permisi kuah, Tasya ada live report di jam yang sama dengan jam ujian. Boleh ndak mau datang terlambat karena mau live report dulu. Mar DP live report cuma di kampus kuah, jadi cuma dekan Enci. Jadi peklar itu Tasya langsung lari ke kelas ujian begitu. Sampai waktu itu Enci dengan berbaik hati, bersenang hati gitu. Oh boleh Tasya pergi Jo? Boleh. Nah, abis itu komunikasi ke kantor. Kak, kita kan ada ujian semester. DP live report boleh nggak bikin di kampus Jo? Kan ada lapangan Unstrat. Oh iya boleh. Jadi jadi baking sepas dan nih komunikasi antara di orang kantor dengan di kampus. Jadi Tasya cuma rabu-rabu ganti baju, ganti kemeja karena ujian mesti kemeja putih. Jadi datang di kampus mau minta izin pada dosen kemeja putih, mau live report ganti baju lagi. Peklar live report Kak manimpang sendiri tuh barang, kita semua pergi di kelas. Pergi di kelas ganti kemeja lagi, ujian sampai di kelas. Semua kelar ujian tinggal kita sendiri. masuk habis itu Enci pokoknya ada orang so di lembar terakhir memang lain teh so kumpul so kelar dan tinggal 1-2 orang yang memang masih di akhir soal. Kita baru masuk ini. Marbaju waktu itu dosen baik-baik Enci kase ujian. Jadi kita dosen dah tunggu waktu itu masih sementara ujian so kelar tuh lain kita masih Enci dah tunggu kongkasa. Jadi kayak wah akhirnya lega antara tugas di kantor live report dengan tugas kuliah ujian semester dua-duanya bisa teratasi gitu. Jadi kadang tinggal menyesuaikan komunikasi antara di kantor dan di dosen begitu. Jadi ya ada aja sih yang bertabrakan. Tapi sejauh ini bisa diatur lah ya waktunya antara kuliah sambil kerja gitu. Akhirnya sampai lulus. Puji Tuhan lah 4 tahun pas tidak ada mata kuliah yang tertinggal. Mantap gitu. Itu keren. Cum laude. Puji Tuhan cum laude. Luar biasa memang Tasya. Oke nih untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih caranya Tasya mengatur kesehatan? Oke.
kita tahu kan sekarang apalagi kan COVID-19 seperti Betul, ini ya. betul. Dengan juga kesibukannya Tasya, keseharian selalu ada aktivitas, apalagi di luar ya kan. Nah, bagaimana caranya Tasya untuk menjaga kesehatan Tasya? Jaga kesehatan kalau sekarang ya, kalau di tengah pandemi ya pasti Tasya selalu protokol kesehatan. Ya selama kerja memang kita diwajibkan dari pusat selalu mengingatkan, mewarning kami baik di kantor ataupun di luar kantor protokol. Jadi teman-teman yang di kantor kalau nggak pakai masker dapat teguran. Ya. Terus di luar juga kita tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer, jaga jarak gitu. Walaupun memang kadang-kadang kan kalau kita doorstop ya, itu sangat-sangat susah mengendalikan jaga jarak. Pastinya kalau doorstop itu teman-teman pasti mepet sama narasumber gitu kan. Apalagi pilkada kemarin. Ya. Itu orang mau kejar statement dari calon bupati atau calon wali kota itu pasti susah mepet-mepet. Tapi ya Tasya ketika habis wawancara pasti pakai hand sanitizer, semprot apa semua. Pulang rumah langsung buka baju langsung taruh di baju kotor, kong abis itu ya langsung mandi bersih-bersih. Selain itu apa? Tasya juga ya termasuk tipikal yang suka olahraga. Ya. Jadi setiap hari olahraga walaupun misalnya cuma workout di kamar gitu. Dengan main bulu tangkis. Karena orang di kantor di Kompas TV kan ada lapangan bulu tangkis di belakang. Jadi ya orang jasa sempatkan habis liputan kalau semua so free, orang main bulu tangkis di belakang ataupun orang main bulu tangkis di luar, janjian karena ada juga kayak teman-teman wartawan luar kan yang suka-suka main bulu tangkis. Media di lain di online ataupun TV-TV lain itu suka main bulu tangkis biasanya. Bahkan ada komunitas wartawan yang khusus untuk main bulu tangkis gitu. Wah, jadi yang kayak begitu-begitu itu juga memicu kesehatan kan, sena imun lah ya. Terus selain itu juga pola makan penting. Jadi Tasya walaupun memang tanpa bisa dipungkiri bahwa orang kadang kalau pekerjaan jurnalis itu jadi lupa makan atau telat makan itu pasti. Walaupun telat makan ya pasti diusahakan untuk tetap makan makanan yang sehat gitu. Selain itu Tasya juga rutin minum vitamin. Jadi karena menyadari pekerjaan ini berat dan cukup memakan tenaga, energi gitu kan. Jadi setiap pagi misalnya ketika habis sarapan Tasya minum vitamin gitu atau buah gitu, atau misalnya kalau pengen dapat vitamin langsung vitamin D Tasya jemur pagi-pagi gitu, pas ada waktu Tasya berjemur. Jadi hal yang seperti itu yang Tasya baking. Sampai kalau misalnya kalaupun so drop Tasya bisa minum kayak imbus begitu untuk supaya daya tahan tubuh naik lagi. Yang seperti itu sih. Di sebelum pandemi juga Tasya sebenarnya memang orang yang rutin olahraga gitu. Jadi selama ini memang tidak ada riwayat penyakit apapun ya, puji Tuhan. Jadi sehat-sehat aja. Cuman kalau mau jujur sebenarnya di tengah pandemi justru waktu orang padat-padatnya pilkada, Tasya pernah drop sakit dan akhirnya dinyatakan positif COVID. Itu bulan Desember. Bulan Desember ketika tiba-tiba drop, orang satu kantor drop semua gitu. Akhirnya orang putuskan untuk tes dan akhirnya waktu itu memang orang pe kantor dapat musibah, satu kantor itu ada 13 orang kalau tidak salah yang positif COVID. Akhirnya kantor tutup, orang isolasi. Tasya isolasi di Bapelkes waktu itu. Ya puji Tuhan karena Tasya tidak ada penyakit bawaan, terus gejala juga waktu itu cuma gejala ringan, cuman panas, batuk, tenggorokan gak enak. 3 hari gejalanya hilang. Di 10 hari berikutnya pas PCR lagi sudah negatif gitu dan udah bisa pulang. Terus isolasi mandiri 1 minggu baru masuk kantor lagi gitu. Jadi sebenarnya sepengalaman pernah dapat COVID. Jadi itu teman-teman, walaupun orang protokol kesehatan ketat, Tasya tuh pakai hand sanitizer kemana-mana loh ini. Pakai masker terus. Bayangkan justru dulu waktu liputan-liputan tahun lalu yang pilkada itu mau duduk aja, Tasya semprot dulu. Tasya semprot baru duduk. Terus kalau sebaku-baku gesek nih temang-temang pas doorstop, Tasya semprot. Tapi masih tetap kena gitu. Jadi kayak penting banget orang tetap protokol ketat gitu. Sampai akhirnya waktu itu kena, puji Tuhan udah sembuh, teman-teman juga yang di kantor semuanya gejala-gejala ringan sampai akhirnya sembuh dari COVID, orang sudah jadi alumni gitu. Jadi aman-aman lah sampai sekarang gitu. Jadi ya bersyukur orang juga di kantor termasuk Tasya tidak ada
sesuatu yang bikin COVID ini jadi apa ya? Jadi parah gitu di torompe lingkungan. Jadi aman lah pas tracing, semua aman, keluarga masing-masing juga aman. Kebetulan Tasya juga waktu itu memang tidak pulang-pulang ke rumah gitu. Jadi aman semuanya, sehat-sehat yang di rumah, keluarga aman, isolasi, terus ya udah. Malah waktu itu pengalaman Tasya waktu isolasi di Bapelkas tanggal 25 Desember Natalan, itu isolasi di Bapelkas. Ya ampun, karena kan pilkada waktu itu tanggal 9 ya, tanggal 10 Tasya drop. Tanggal 11 Tasya PCR, keluar hasil tanggal 12, langsung masuk ke Bapelkas. Jadi otomatis harus isolasi 14 hari, Tasya keluarnya tanggal 26 Desember. Jadi Natalannya bersama dengan orang-orang yang kena COVID di Bapelkas. Jadi pengalaman pertama Natalan, tidak pulang ke rumah, terus dalam keadaan COVID. Tapi mau gimana lagi, bersyukur gitu. Untungnya tidak parah juga kan. Nanti tahun baru Tasya pulang ke rumah. Setelah tahun baru, itu pun duduk saudara-saudara pada ngumpul, Tasya sendiri di sofa sendiri, cuma ngeliat-ngeliat aja mereka mau salaman. Tasya cuma bilang, duh sudah Jo, jangan dulu, kasihan orang tua. Kalau Tasya kan istilahnya sekuat imun toh setelah kena, tapi kasihan ke saudara-saudara yang lebih tua, lebih baik nggak usah. Jadi nggak salaman sama sekali gitu, supaya juga mau jaga dorong kesehatan toh begitu. Jadi ya penting itu yang teman-teman mesti pikirkan juga sekarang di masa pandemi. Kali ini Tasya pengalaman juga itu COVID. Iya, pengalaman, apalagi Natalan di isolasi. Jadi berkesan juga itu. Berkesan juga. Oke, nah pertanyaan ini menarik lagi nih, Tasya. Apa ini? Tipe cowok seperti apa? Tipe cowok. Pakai bawa tipe cowok lagi. Tipe cowok seperti apa yang cocok? Aduh. Yang hidup. Pendamping hidup. Aduh, belum pikir pendamping hidup tuh. Tipe cowok. Apa ya? Aduh. Sensitif kok mau cowok no. Ini butuh banget dijawab nih. Tipe cowok yang pertama ya palingan bisa saling menghargai dan menerima lah ya, karena sama dengan Tasya bilang tadi, pekerjaan jurnalis itu seperti apa gitu kan, ya pasti harus menerima Tasya pekerjaan itu paling penting gitu, karena itu tadi banyak sekali hal-hal sensitif di dunia pekerjaan ini kan. Pasti ya kalau Tasya sering dengan laki-laki pasti ada kecemburuan lah ya, terus yang banyak banget menyita waktu, jadi otomatis waktu sama pacar sedikit. Tapi sama pacar lain banyak ya. Pacar lain, orang pun pacar banyak. Jadi yang kayak begitu ya, waktu dengan pacar sedikit itu harus menerima gitu. Jadi ketika menerima pekerjaannya Tasya ya itu jadi poin penilaian ya. Jadi salah satu tipenya gitu. Kemudian sebenarnya Tasya itu nggak suka cowok yang kayak lebay, tahu nggak sih lebay, kayak misalnya sesedikit tanya di mana, jangan begini, jangan begitu, sesedikit tanya apa di mana. Karena begini, memang Tasya orang tipikal yang sering kasih kabar gitu. Kita mau apa, kita foto kirim. Tapi kalau justru tuh cowok terlalu, jadi lebih baik kita yang kasih kabar, jangan terlalu kayak overprotect pak kita. Memang orang perempuan butuh untuk kayak diperhatikan, tapi perhatikan pada koridornya lah ya, jangan berlebihan. Tasya yang nggak suka yang begitu, atau kayak begini. Cowok yang baru mau pendekatan ini, kong so kayak SKSD gitu, kong kayak setelah lu memuja-muji, itu Tasya nggak suka sekali. Tasya lebih suka justru yang cuek gitu, pendekatannya yang cuek, karena jadi kayak rupa ilfil dang mau lihat cowok yang baru pendekatan so puja-puji, so bilang segala macam, so angka-angka kasih terbang gitu, so puji terlalu lebay, itu Tasya mau. Justru mungkin Staka tuh beda dengan cewek lain, setiap orang kan beda. Kalau cewek lain kan ada yang kayak mau dapat angka-angka di awal dan mau dapat puji di awal, itu senang ketika cowok rayu dengan pujian-pujian. Kalau Tasya justru kalau cowok rayu dengan pujian di awal itu jadi enak, serius. Jadi justru kita ketika awal pendekatan dengan cowok, kong dia cuek, dia jutek, itu kita yang jadi kayak penasaran, tertantang, kita yang jadi kayak ih menarik nih cowok begitu dong. Karena begini, ketika dia cuek ke kita gitu kan,
Bukan berarti cuek, nggak peduli sama sekali, tapi maksudnya cuek dalam hal tidak lebay memberikan perhatian dan begitu. Nyandak kurang rasa sedikit angka-angka puji-puji begitu dan cari muka atau rayu-rayu. Berarti dia juga ke cewek lain begitu. Toh jadi kayak kita kalau lihat orang pun suka lalu rayu-rayu, berarti ngapa sama perempuan begitu. Jadi yang tak pikir justru begitu. Iya benar. Jadi terus terang Injil banyak yang kayak cowok-cowok mau dekat bawa DM kong bilang hal-hal yang puji-puji dan bu panutan katu Kang sekarang kok begini. Cantik kalau mau ketemu bagaimana begitu dong yang kayak ada like cewek lain foto. Jadi kayak aduh jadi malas loh sebenarnya. Mar kalau yang rada cuek itu justru yang jadi tipenya Tasya gitu. Asik. Apalagi ya pekerja keras. Karena kan ya seiman itu penting. Terus pekerja keras karena kan ya Tasya sobat kerja keras kok habis itu dia ndai. Pekerja keras mandiri apalagi penyayang lah ya. Penyayang bukan cuma penyayang ke Tasya tapi ke keluarganya Tasya, kemudian juga ke keluarganya dia sendiri gitu. Biasanya kan orang bisa nilai kalau dia bisa baik ke keluarganya Tasya terus ke orang lain, bukan dia dan di keluarganya sendiri ya, tapi ke Tasya, ke keluarga Tasya dan ke orang lain yang di sekitar Tasya. Ketika dia bisa baik, berarti orangnya memang baik gitu. Kalau cuma baiknya ke Tasya doang berarti dia cuma karena ada maunya gitu. Asal jangan terlalu baik dengan cewek lain. Iya betul. Kalau dia baiknya ke semua, terus memang pada pada intinya atau pada tujuannya memang karena dia baik, bukan karena baik terus misalnya mainin cewek gitu kan. Banyak cewek yang ternyata dibaikin karena ada maksud tertentu, itu salah. Tapi ketika dia memang baik ke orang, itu suka menolong orang. Aku sih Tasya sih nggak apa-apa kalau misalnya dia baik ke beberapa cewek, asal itu benar-benar sifatnya baik, bukan karena ada maunya gitu, karena pengen ada maunya terus pengen mainin cewek, bukan. Memang karakternya karena dia pakai kebaikan sih kita nggak masalah, karena kita juga bukan tipikal orang yang ngana boleh bergaul dengan cewek ini, ngana boleh deh, atau kita cemburu ngana baik pada dia, ngana kita cemburu ngana baik pada perempuan ini perempuannya anda sih. Kalau kata dia memang baik pas semua orang ya itu nggak masalah sebenarnya, justru itu nilai plus, nilai bagus for Tasya gitu. Intinya mesti baik ke semua orang lah ya. Ya benar. Menarik sekali kan Tribunal, sudah tahu tipenya Tasya itu yang seperti apa. Tapi ingat Tribunal, Tasya sonjo. Mar bukan belum jalur kuning belum Aize. Mampus ini kalau mampus kalau dapat tahu ngomong begini. Bagus ya Duga tuh. Nah Tribunal sangat senang sekali nih Tribunal saya bisa bicara dengan ngobrol bersama dengan Tasya. Nah, so di ujung akhir dari torang ngobrol ini nih Tasya. Oke, untuk yang terakhir sekali nih Tasya, closing statement, sebagai closing statement untuk Tasya, harapan Tasya kepada anak-anak muda atau juga para Tribunals, mungkin Tasya bisa kasih harapan, motivasi sebagai closing statement kita pada hari ini. Baik Tasya. Oke. Yang paling penting teman-teman adalah bagaimana kita tidak menyerah dengan keadaan ya. Apalagi keadaan sekarang orang di tengah pandemi seperti ini. Begini, orang ini hidup di zaman digitalisasi dan kecanggihan teknologi yang terus terupdate. Teknologi aja bisa diupdate, kok diri kita tidak diupdate gitu. Caranya kita update diri ya kita mematangkan, menggali terus apa yang kita punya, potensi diri kita, skill kita gitu, kemampuan kita itu yang terus orang gali. Ya kalau dari Tasya sih teman-teman lihat benar-benar diri teman-teman itu potensinya apa. Oh kalau kita memang kita pintar di bisnis, ya udah gali tentang bisnis itu, bangun skillnya, bangun relasi. Kalau kita pintar di bidang misalnya rupa Tasya presenting, ya itu digali terus. Jadi kita lihat apa potensi diri kita. Jangan kita memaksakan yang bukan potensi kita. Penting untuk kita belajar hal yang baru. Tapi kita penting juga untuk terus mengasah apa yang menjadi kemampuan kita gitu. Karena apa? Jangan sampai kita tertinggal dengan kecanggihan teknologi dan tertinggal dengan orang lain gitu. Jadi orang lihat torang potensi diri, torang lihat peluang sekarang itu apa, dan itu yang torang kembangkan, yang torang ambil kesempatannya. Sekarang tuh tidak zaman lagi untuk menunggu. Sekarang adalah bagaimana torang jemput bola.
Ya. Jadi kalau rupa Tasya sih jangan menyerah dengan keadaan karena COVID, ya udah diam-diam aja di rumah begitu. Abis itu ya kurang tunggu orang tua misalnya mau kasih apa gitu. Jadi cuma orang tua yang urus di rumah misalnya. Jadi pikirlah ya hal-hal produktif apa yang orang bisa lakukan di tengah pandemi seperti ini. Banyak kok peluang. Sedangkan orang cuma jual keripik, orang jual di online, itu jadi peluang for orang gitu. Apalagi sekarang, orang itu di Sulawesi Utara punya potensi yang besar yang bisa digali. Orang dapat kawasan ekonomi khusus pariwisata. Yang di Indonesia cuma 5, satu ada di Likupang gitu. Ini potensi banget. Kenapa? Karena akan ada di sana peluang pekerjaan yang besar. Sebelum cake ini selesai, saya himbau kepada teman-teman untuk persiapkan diri. Kenapa? Jangan sampai orang luar yang merasakan ini cake Likupang. Caranya seperti apa? Ya mulai sekarang persiapkan diri, misalnya yang jago bahasa Inggris, matangkan, bisa jadi tour guide misalnya. Yang jago di bidang UMKM, persiapkan dari sekarang karena dibutuhkan banget nih UMKM untuk di cake Likupang ini kan. Terus pelaku-pelaku pariwisata, jangan nanti tunggu kelar COVID baru orang mau mulai. Ya persiapkan aja diri dari sekarang gitu. Apalagi yang dibutuhkan di sana, orang lihat, orang kerjasama. Kenapa pemerintah sudah sangat berupaya sampai sekarang ini untuk pemulihan ekonomi. Tapi kalau dari orang diri sendiri untuk sadar akan itu, percuma begitu. Ya syukur orang pemerintah sudah mendapatkan proyek ini di Likupang. Selain itu ya orang lihat di misalnya di Manado atau di kabupaten kota lain, apa peluang yang ada gitu, apa yang bisa orang masih manfaatkan untuk jadi sesuatu yang produktif di tengah pandemi. Dan begini, jangan nanti pandemi selesai ini baru orang pikir apa yang orang mau baking. Orang harusnya sudah memikirkan di 2, 3, 5, 10 tahun ke depan orang mau baking apa gitu. Jadi supaya orang nyanda ketinggalan dengan orang lain, tidak ketinggalan dengan keadaan gitu, yang akhirnya ya orang hidup cuma begitu-begitu. Itu sih dari Tasya, jangan menyerah dengan keadaan gitu. For teman-teman, apalagi mungkin yang orang nggak bisa pungkiri semua terdampak. Walaupun itu pebisnis besar, pasti terdampak di tengah pandemi ini. Siapkanlah plan-plan kita setelah ini kita mau ngapain. Tasya juga setelah selesai kuliah, plannya mau apa sudah Tasya susun nih, sudah mikir di 2-3 tahun ke depan mau bikin apa gitu. Ya kalaupun memang keadaan orang, ya sekarang sih kalau menurut Tasya sudah mulai membaik ya. Angka kasus COVID juga sudah mulai menurun di Sulawesi Utara. Itu juga penting kenapa teman-teman juga harus vaksin, kemudian juga tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah vaksin. Jangan, justru banyak juga, bukan banyak juga, tapi masih ada warga justru yang tidak mau vaksin gitu kan. Sebenarnya ini sudah program pemerintah yang berdampak baik untuk kita, jadi lebih baik ikutin pemerintah vaksin agar supaya juga kita berharap pandemi ini cepat selesai, kemudian kita juga bisa berkreasi lebih luas lagi gitu kan. Dan ya Sulawesi Utara bisa bangkit lagi gitu ya. Dan semua sektor baik dari ekonomi gitu kan, pariwisata, semua industri itu bisa jalan normal lagi. Dan kita di Sulawesi Utara ketika keadaan ini sudah normal, diri kita juga udah siap ya, gitu. Jangan mau ketinggalan. Iya, asik sekali. Aduh, mantap sekali nih. Sangat berbahagia bisa ngobrol bersama dengan Anastasia Lensung, seorang presenter, jurnalis juga di Kompas TV Manado. Terima kasih Injil, terima kasih Tribuners. Terima kasih Tasya boleh diajak waktunya untuk ngobrol, walaupun sibuk tapi masih bisa diberikan waktu untuk ngobrol. Oh ini sama kelar ngira masih mau cerita banyak. Nanti jadi abis ini. Oh siap. Oke, Tasya makasih hari ini. Siap. Ya. Selamat bertugas lagi besok, sehat, kuat pastinya. Oke, sama-sama Injil. Ya. Oke, baiklah Tribuners, demikianlah ngobrol saya bersama dengan Tasya, ya wanita yang semangat, tangguh, pastinya milenial juga, keren, hebat, dan berprestasi. Nah itulah Tribuners, ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Tasya. Baiklah Tribuners, sekian dulu untuk live pada hari ini. Nantikan juga live-live berikutnya dan pasti ada live report lain-lainnya yang ada di fanpage Tribun Manado.
Baik Tribuners, saya Injileta Karul bersama narasumber kita Saya pada hari ini. Anastasia Lensun pamit undur diri dari hadapan Anda. Oke, dadah Tribuners. Tetap semangat teman-teman, tetap positif ya. Yap. Jangan lupa untuk tetap disiplin menerapkan protokol Iya, kesehatan. Oke, dadah Tribuners.